Teman-teman, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya untuk berkenan memenuhi undangan konferensi pers pada malam ini. Izinkan kami menyampaikan 5 poin yang insya Allah mohon diteruskan kepada publik, terutama rakyat di Kalimantan Selatan. Pertama, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh relawan-relawan Haji Denny Defri, rekan-rekan partai koalisi, dan juga seluruh masyarakat pendukung yang saya tahu pada saat-saat ini terus melakukan pengawalan penghitungan rekapitulasi di setiap tingkatan. Setelah di TPS kita tahu ada di kecamatan, dan saya mendapat informasi sudah pada tahap akhir. Saya bahkan sudah mendapatkan undangan untuk hadir di penghitungan pada level kabupaten. Saya sekali lagi meminta semua untuk terus mengawal dan waspada atas proses rekap yang sekarang sudah menuju masa-masa finalisasi. Terus kawal, terus waspada, dan jangan lupa untuk yang penting juga jaga kesehatan. Saya tahu beberapa menginap di kecamatan, bahkan bergantian begitu shiftnya. Fisiknya tentu harus kuat dan terus fit. Saya harap teman-teman tetap menjaga kesehatan, terutama di tengah situasi pandemi ini seperti sekarang. Poin kedua, saya dari waktu ke waktu terus mencermati Sirekap, dan beberapa poin barangkali perlu sama-sama kita lihat dengan seksama. Apa saja itu? Tadi pagi, bahkan juga sebenarnya beberapa saat sebelumnya, saya terus diberikan informasi bahwa ada suara yang turun. Jadi ini akan kami terus capture untuk menjadi catatan. Tentu saja setiap teknologi ada kelemahan-kelemahannya. Tapi kalau suara di teknologi semacam ini ada yang turun, tentu menimbulkan pertanyaan, ada apa? Bukannya nambah, tapi turun angka di suaranya. Kalau persentase bisa naik, bisa turun, karena ada 2 pasang. Tetapi kalau suaranya, jumlah suara turun, ini kan menimbulkan pertanyaan. Yang kedua, kelambatan di satu sisi dan kecepatan di sisi yang lain. Jadi kemarin kita mencermati Kabupaten Banjarmasin yang lambat, hari ini sudah mulai agak cepat begitu. Tapi saya mencermati kelambatan di Tanah Bumbu hari ini. Dan kebetulan memang ada kabupaten-kabupaten yang kami menurut perhitungan sementara itu kelihatannya tertinggal, belum tertinggal, tapi kelihatannya tertinggal. Dan itu adalah wilayah-wilayah yang lambat. Kabupaten Banjar, Tanah Bumbu, ini wilayah-wilayah yang penting untuk dicermati. Dan berangkat dari pengalaman sebelumnya, kalau ada satu informasi mengatakan Kabupaten Banjar itu zona merah misalnya, maka saya mendapat informasi di tahun 2015 Kota Baru adalah wilayah yang rentan untuk dimanipulasi. Detik-detik terakhir itu yang kemudian menyebabkan perubahan suara akhir di pemilihan gubernur tahun 2015. Nah, ini harus kita cermati terus. Yang lebih aneh menurut saya, teknologi kok lebih lambat dari rekap manual. Ini rekap manualnya hampir selesai sudah di tingkat kecamatan. Dan kalau sudah selesai tingkat kecamatan kan tinggal dihitung di 13 kabupaten kota. Artinya sudah kelihatan sebenarnya rekap finalnya. Nah, kalau sekarang posisi Sirekap itu masih belum 70%, ini teknologi lebih lambat daripada manual ini. Kalimantan Tengah sudah 100%. Nah, yang lain-lain sudah. Kenapa Kalimantan Selatan menjadi lebih lambat? Kelambatan itu adalah salah satu indikasi adanya kewaspadaan yang perlu kita tingkatkan. Jadi saya tetap memberikan catatan kepada sistem ini, dan kita memang tentu
berterima kasih ada Sirekap, tetapi ada sisi yang lain juga, ada apa ini kok sistemnya tidak sebaik yang seharusnya bekerja. Yang ketiga, saya ingin menyampaikan beberapa isu yang beredar. Kemarin sore tiba-tiba ada salah satu pimpinan dewan yang bertanya kepada saya, apa ada pertemuan dengan Paman Birin? Lah, kok bisa? Saya seharian kemarin ada di Batola, Ulangi, ada di Tapin, dan mengecek langsung kondisi di sana. Ada lebih dari 10 TPS yang saya mendapatkan suara nol. Bukan hanya saya mendapatkan suara nol, tapi tingkat kehadiran juga 100%. Jadi hadir 100%, 100% diberikan kepada pasangan calon yang lain. Karena itu saya hadir ke sana untuk memberikan atensi khusus kepada keanehan yang menurut saya tidak logis terjadi di Tapin. Di samping ini secara prinsip demokrasi tentu harus diinvestigasi. Jadi saya sih agak kecewa juga kenapa tidak ada sense of crisis dari teman-teman pengawas atas situasi yang menurut saya bukan hanya aneh, pertemuan sebelumnya dengan teman-teman saya katakan aneh, hari ini saya katakan tidak logis. Jadi seharian saya di sana, kemudian sejak sore sampai agak larut begitu saya di rumah, sehingga dapat saya katakan bahwa isu yang beredar ada pertemuan dengan Pak Sabirin itu adalah hoax. Perlu saya pastikan lagi, jaminan yang saya sampaikan ke seluruh rakyat Kalimantan Selatan di respon pertama saya setelah tanggal 9 Desember adalah tidak akan ada negosiasi dalam artian yang manipulatif. Kita tidak akan melakukan nego-nego untuk mundur dari proses ini. Kalau di tahun 2015 ada yang mundur karena hasil negosiasi, maka di tahun 2020 tidak akan ada proses-proses nego itu. Saya tidak pernah bertemu misalnya dengan tokoh Haji Isam misalnya, tidak pernah bertemu, tidak kenal secara pribadi. Jadi saya ingin tegaskan lagi, jaminan garansi saya, personal guarantee, bahwa tidak ada negosiasi untuk mundur, dan kalaupun ada akan saya tolak. Berapapun harganya, ini tidak diperjualbelikan. Amanat rakyat Kalimantan Selatan akan terus saya perjuangkan sampai titik peluh penghabisan. Tidak ada negosiasi. Seperti saya katakan, integritas tidak boleh terbeli. Yang keempat, poin keempat, hentikan kecurangan. Ancaman pidana sudah saya sampaikan, maksimal 12 tahun. Dan dendanya sudah saya sampaikan, sampai 144 juta. Tetapi kita masih saja melihat ada upaya-upaya itu. Ada yang bermain playing victim, seakan-akan menjadi korban. Sudahlah, saya buka di sini. Ada pejabat Pemprov yang menelepon kepala wilayah untuk merubah suara, menaikkan suara pasangan calon yang lain. Saya konfirmasi ke beberapa pihak, itu confirm. Ada pengumpulan kepala daerah di satu tempat, sama upayanya untuk melakukan manipulasi suara. Saya sampaikan, hentikan. Sudah saya sampaikan kemarin, saya tegaskan lagi, jangan dilakukan, karena konsekuensi hukumnya akan kami seriusin. Jangan kemudian kita melakukan langkah-langkah yang merusak demokrasi dan memanipulasi kemenangan dan kepercayaan rakyat di pemilihan gubernur Kalimantan Selatan. Poin kelima,
rekan-rekan semua, dengan tadi saya maju ke sini, Sirekap itu posisinya tipis 50,1 dan 49,9. Angkanya sudah pada lebih kurang 70%. Dengan angka semacam itu, maka semua pihak harus siap-siap untuk mengantisipasi kemungkinan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Jadi kepada publik khalayak, saya harus menyampaikan sengketa hasil DMK ini akhirnya terbuka lebar. Kenapa? Karena selisih hasil suara kemungkinan itu memang sangat tipis. Meskipun perlu saya sampaikan, dalam peraturan Mahkamah Konstitusi yang terbaru tidak disebutkan batasan berapa persen suara selisih itu bisa diajukan perkara di Mahkamah Konstitusi. Ada yang mengatakan 1,5, 2, 2,5%. Di peraturan Mahkamah Konstitusi disebutkan kurang lebih selisih yang bisa merubah hasil. Jadi lebih kurang semacam itu, tidak disebutkan berapa. Apalagi selisih sekarang posisinya sangat tipis, sehingga semua harus mengantisipasi. Alhamdulillah posisinya sekarang kami menang. Sirekap masih memberikan angka kami di atas, tetapi tentu saja kami dalam posisi menang sekalipun akan siap menghadapi gugatan dari pasangan calon yang lain. Dengan selisih suara semacam ini, semua harus siap-siap untuk beradu di Mahkamah Konstitusi. Alhamdulillah, saya punya beberapa pengalaman dan insya Allah itu akan menjadi modal untuk kita berjuang dan memenangkan hasil di Mahkamah Konstitusi kalau memang arahnya menuju ke sana. Karena itu, saya sekarang meminta tolong dan memanggil seluruh saja partisipasi masyarakat untuk ikut peran dalam mengawal proses ini. Dalam rangka persiapan ke Mahkamah Konstitusi, saya mengundang semua saja masyarakat yang mengetahui adanya indikasi-indikasi kecurangan, apapun bentuknya, dan punya bukti-bukti kecurangan, apapun bentuknya, apakah video, apakah foto, apakah suara, apapun saja, untuk mengirimkan itu kepada nomor yang kami siapkan. Nanti di video akan muncul nomornya, tapi sekarang saya sebutkan saja: 0819 777 26299. Saya ulangi, 0819 777 26299. Saya membuka ruang publik untuk mengawal proses ini dengan melaporkan ke nomor ini indikasi-indikasi dan praktek-praktek curang. Kita sudah lihat hari ini di Sungai Tambuk ada pemungutan suara ulang karena kertas suara yang sudah dicoblos kepada pasangan calon yang lain. Kami khawatir itu terjadi sebenarnya tidak hanya di satu TPS itu. Apa indikasinya? Indikasinya surat suara tidak sah sangat tinggi. Ini aneh. Ada apa? Kenapa dengan hanya 2 calon saja seberapa sulit memilih satu di antara 2? Kenapa surat suara tidak sah angkanya signifikan di beberapa kabupaten yang kami dalam perhitungan sementara cenderung tertinggal? Menurut saya ini perlu diinvestigasi secara serius, dan karena itu saya membuka ruang partisipasi publik dengan salah satunya adalah mengkolek potensi-potensi pembuktian, apakah foto, apakah gambar, apakah video, apakah suara, apapun bentuknya. Sekali lagi ke nomor yang tadi sudah saya sebutkan, 0819 777 26299. Kepada para pihak yang ingin berpartisipasi, seluruh masyarakat yang ingin mengawal proses demokrasi di Kalimantan Selatan, saya jamin bahwa kita akan menerapkan Witness Protection Program.
perlindungan saksi kepada rekan-rekan dan sanak seberataan. Karena itu partisipasi pian-pian adalah penting untuk kita sama-sama memastikan prinsip pemilihan umum jujur yang adil di Kalimantan Selatan. Kawan-kawan, itu yang ingin saya sampaikan dan mohon disebarluaskan kepada publik di Banua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.